Salam sejahtera untuk kita semua, saudaraku. Firman Tuhan hari ini akan mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah diberkati Tuhan, jangan lupa pada Tuhan. Oleh karena itu, sebelum bagian Alkitab ini kita renungkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami untuk bisa mengerti isi hati-Mu, yang itu akan menjadi firman yang menuntun langkah hidup kami. Pakai hamba-Mu untuk bisa menguraikan firman, dan biarlah kuasa Roh Kudus memakai firman ini untuk menguatkan iman kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita perhatikan ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16 dari kitab Yosua pasal 23. Saya bacakan firman Tuhan ini. Sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu, insafilah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa dari segala janji yang indah yang difirmankan Tuhan Allahmu kepadamu, tidak ada satupun yang gugur. Semuanya terpenuhi, satupun tidak ada yang gugur. Sama seperti segala janji yang indah yang difirmankan Tuhan Allahmu kepadamu telah terpenuhi, demikian Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala malapetaka sampai Ia memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang telah diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Apabila kamu melanggar perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diperintahkannya kepadamu, dan kamu pergi beribadah kepada ilah-ilah lain serta sujud menyembah mereka, murka Tuhan akan menyala-nyala terhadap kamu sehingga kamu akan segera lenyap dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Demikian sabda Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita sudah ada di posisi yang aman, sudah ada di posisi yang baik, sudah ada di posisi yang kemudian membawa kita kepada kebahagiaan, maka tentu kita akan tetap berada di situ. Kita tidak mungkin akan beralih ke zona yang malah sebaliknya membawa kita kepada kesulitan. Orang pada akhirnya akan tetap bertahan di zona nyaman yang telah dia dapat, di keadaan baik yang telah dia peroleh. Tidak mungkin dia akan beralih ke tempat atau ke zona yang membawa dia kepada kesulitan dan penderitaan. Nah, saudaraku yang terkasih, orang Israel telah menikmati, telah memperoleh janji-janji Tuhan, ditepati oleh Tuhan. Dan mereka sudah berada di tempat yang dikatakan tadi, di negeri yang baik. Dikatakan segala janji yang indah yang difirmankan Tuhan Allah kepada mereka, tidak ada satupun yang gugur, semuanya terpenuhi. Saudaraku, luar biasa apa yang Tuhan berbuat kepada orang Israel. Apa yang kurang, saudara? Tapi dari Alkitab kita juga tahu, saudara, sikap dari orang Israel yang kemudian keras kepala pada Tuhan. Dan saat ini ketika kemudian Yosua sadar dia tidak lama lagi akan meninggal karena dia sudah lanjut usianya, dia mau memberikan pesan-pesan atau kata-kata terakhir yang kiranya harus diingat oleh orang Israel yang telah mengalami kebaikan daripada Tuhan. Kemudian sudah berada di keadaan yang baik, kenapa kemudian mau berada di zona yang tidak baik? Sudah menikmati kenyamanan dan kebahagiaan, kenapa kemudian harus beralih kepada keadaan yang membawa pada penderitaan? Ketika umat Tuhan dikatakan dalam bagian Alkitab tidak mendengar atau melanggar perjanjian Tuhan yang telah diperintahkan kepada Tuhan, maka dikatakan bahwa mereka akan mengalami malapetaka dan mereka tidak akan menikmati kebaikan dalam hidup. Saudaraku, hidup memang bicara soal pilihan. Ya. Kita memilih yang baik atau yang buruk. Kita memilih Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Semuanya ada konsekuensinya, semua ada risikonya. Ya. Dan bagian Alkitab ini juga bicara soal pilihan itu. Mau setia pada Tuhan, ini yang akan dialami. Tapi kalau meninggalkan Tuhan, ini yang kemudian dirasakan. Saudaraku, orang bodoh tidak akan pernah belajar dari pengalaman. Itu kata orang. Orang bijak akan belajar dari pengalaman. Nah, bagaimana kita? Tentu banyak pengalaman yang membuat kita jatuh, tapi akhirnya Tuhan tolong. Pilihan yang keliru yang kita ambil yang membawa kita kepada kesulitan, tentu kita semua pernah berada pada posisi itu.
Dan apakah kita akan mengulangi hal itu? Sekali lagi, hanya orang bodoh yang kemudian akan berjalan di jalan yang dia tahu menuju kepada kebinasaan, tapi dia tetap memilih ada di situ. Padahal ada jalan lain yang menuju kepada kehidupan, yaitu taat pada Tuhan. Nah, saudaraku, di akhir renungan ini saya mau berkata bahwa apakah kita mau tetap setia pada Tuhan dan berkat yang ternikmati, ataukah sebaliknya? Jangan salah memilih dan jangan salah melangkah. Tuhan sudah baik pada kita. Biarlah hati kita mengasihi Tuhan dengan sungguh. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus yang baik, telinga kami telah mendengar firman. Roh Kudus kiranya memakai firman itu untuk menjadi bagian yang menguatkan iman hidup kami, agar kami tidak berpaling daripada Tuhan. Kami akan tetap setia menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, apapun tantangannya. Tolonglah kami menjadi penyembah-penyembah yang benar dan pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina pakaiku. Namun ku tahu yang ku percaya,